yang kedua yaitu tentang tadi apa namanya, tokoh-tokoh NU yang ada di Pati. Langsung mawon untuk yang akan dipaparkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Jamal Makmur Asmani. Waktu dan tempat kalau semangat ke monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Adik-adik yang saya cintai, semoga malam ini Lailatul Qadar. Amin. Pahalanya orang mencari ilmu itu dibandingkan dengan ibadah sunnah itu jauh sekali. Ya, pahalanya Anda ngaji itu, mencari ilmu dengan ibadah sunnah itu tak ada bandingannya. Iya betul? Iya betul? Kamu baru, coba kamu salam dengan saya. Coba salam. Ya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dalam kitab yang dibaca Pak Kiai Sabar itu ketika ngaji Barduhur itu lebih utama daripada ibadah sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Gitu. Ya nanti sama Mas Udin sampai jam 1 jam 2. Insyaallah. Saya membawa tema apa ya? Ya nggak sempat nulis tulisan-tulisan lama. Ada dua kiai yang saya idolakan dan saya menulis biografinya. Kalau Mbah Sahal saya menulis kurang lebih 7 buku tentang Kiai Sahal. Kalau Mbah Dullah baru 1 buku. Ini ketika ada acara diskusi di pondoknya Mbah Dullah Salam di Hajen. Anda semua ini santri toh? Nggih mboten? Santrinya Mbah Hashim. Santrinya Mbah Hashim itu ada 2. Satu santri pesantren Tebu Ireng, 2 Nahdlatul Ulama. Sekali kita menjadi anggota Nahdlatul Ulama, sekali itu kita menjadi santrinya Mbah Hashim Asy'ari. Dan kita punya sanad muttasil ke Mbah Hashim. Pasti itu. Guru-guru Anda punya sanad muttasil. Kalau dari Guyangan pasti dari Mbah Suyuti ke Mbah Hashim. Kalau dari Hajen agak panjang ya. Saya misalnya ke Mbah Sahal ke ayahnya Mbah Mahfud baru Mbah Hashim. Oh tapi sama nggih Pak Kiai Sabar itu juga nggak menangi Mbah Suyuti. Jadi gurunya Guyangan berguru sama Mbah Suyuti ke Mbah Hashim. Siapa santri itu? Ya santri itu ya pekerjaannya ya baca tulis. Pekerjaannya apa? Baca tulis. Santri itu apa? Santri itu orang yang dekat dengan Allah. Santri itu siapa? Ya santri itu orang yang mengaji dengan kiai. Santri itu siapa? Santri itu orang yang dekat dengan kitab kuning. Kata Mbah Sahal, perbedaan kita dengan kelompok lain itu kitab kuning yang terwadai dalam forum namanya Bahsul Masail. Itulah distingsi Nahdlatul Ulama. Kalau NU sudah meninggalkan kitab kuning namanya tidak NU. Karena kitab kuning itu pikiran ulama. Kita membaca dan memahami dan menjadikan kitab kuning sebagai standar etik,
standar moral, berarti kita mengikuti dawuh-dawuhnya ulama. Dan ulama yang ada di situ jangan dibandingkan dengan ulama-ulama sekarang. Oh, nggak ada bandingannya. Ba'id dan hayhata. Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti itu dibandingkan dengan ulama sekarang nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang kitab Bulughul Maram, ada bandingan dengan ulama sekarang. Oh, jauh sekali. Jauh sekali dari sisi apapun. Jauh. Ini jadi itulah santri Mbah Hasyim harus akrab dengan kitab kuning. Harus. Kalau nggak akrab ya nggak santrinya Mbah Hasyim. Santri adalah orang yang mau mengabdi untuk kejayaan negeri. Ini yang bagi yang sudah selesai di pesantren, seperti Mas Kholis ini, seperti Mas Niam, Pak Kiai Bowo sudah pasca pesantren, maka tidak lagi hanya mengajar dan mengaji, tapi juga mengabdi. Bahasa pesantrennya khidmah. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam YouTube yang saya saksikan, khidmah dengan guru itu tidak harus khidmah secara fisik. Jadi khidmah dengan guru itu bisa dalam arti menyampaikan ilmu-ilmu guru, melanjutkan estafet perjuangan guru. Ya lebih baik semuanya tentu saja. Khidmah secara fisik iya, khidmah secara keilmuan juga iya. Ada macan Baksul Masail Pondok Lirboyo namanya Kiai Azizi. Dulu sering saya datangkan ke Jombang. Saya minta diskusi di Jombang. Itu orang Malang, wong orang duwe. Derek dalam Mbak Idris Marzuki. Mbak Idris ini Kiai ini Pak Kiai Hambali ini. Akhirnya menjadi macan Baksul Masail. Kalau ada Baksul Masail susah untuk menandingi. Fathul Qorib hafal, Fathul Mu'in hafal, apalagi Alfiyah. Beliau sidone ketika menghadiri Baksul Masail PBNU, beliau menjadi Rais Syuriah PBNU pusat. Kiai Azizi. Jadi ingin jadi orang alim itu tidak mau melihat siapa orang tuanya dan siapa latar belakangnya. Yang ada yang manjada wajada. Ini nama betul. Ini nama betul. Jadi orang itu tidak melihat. Kata Mbah Karim itu yang menaik kemuliaan itu bil ilmi wal adab, la bil mali wan nasab. Kemuliaan itu dengan ilmu dan perilaku, adab, bukan dengan harta dan keturunan. Maka nggak boleh kita kalau mengaku orang Islam membanggakan nasab dan kekayaan. Yang boleh kita banggakan adalah ilmu dan adab, etik, moral, moralitas yang luhur. Mohon Kiai, nah Kiai, masya Allah. Jadi Kiai wakil apa cahaya. Mendalam ilmunya, agung akhlaknya, suci hatinya, dekat dengan Sang Khalik, mengabdi dengan ketulusan hati. Ini versi saya, bukan versinya Imam Ghazali. Kalau versinya Imam Ghazali sangat berat. Ini versi orang kasaran. Ana wong ilmune dhuwur, akhlake apik, atine yo apik, yo sregep ibadah, yo seneng nulung wong iku wis apik. Jadi kiai itu kan label budaya, bukan label Gusti Allah. Kalau label dari Gusti Allah itu alim, ulama.
Santri ya, anak ini santri begini, ini santri orang yang bertujuan mencari ilmu, hatinya bersih, nyecep ilmu kiai, belajar perilaku kiai, meneruskan perjuangan kiai, masya Allah. Kitab kuning, ini kitab kuning. Tadi sudah disampaikan Pak Kiai Sabar tentang ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Dah, ini bukan bagian saya. Loh, kok habis? Loh, berarti kita ganti tema. Oh, tadi apa judul saya tadi? Iya. Berarti di sini saya menekankan temanya saja. Temanya saja. Ini berarti berikan. Jadi santri itu ya, santrinya Mbah Hasyim itu satu ahli ibadah, abid. Dua alim. Mangke tahajud dipimpin Mas Udin ini abid. Alim karena banyak ngaji. Terus muharrik. Muharrik itu orang yang menggerakkan. Ini. Dah, berarti ada yang terpotong yang saya mohon. Sekarang saya ingin menyontohkan ini. Sinten niki Mbah Suyuti. Ini ada alumni Rodotul Ulum nggih. Alumni guyangan wonten mboten? Jadi sesi kita malam hari ini, sesi saya ini adalah sesi inspirasi ulama Pati. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Kiai Arif tentang manajemen organisasi. Sekarang coba kita melihat apakah ulama itu ahli manajemen apa tidak. Saya melihat sekilas tadi sambil merenung, apa ciri ulama? Coba saya sebutkan dua saja. Satu, transformer. Transformer itu maknanya pengubah, transformasi. Ulama itu pasti mengubah. Kalau Nabi minal zulumat ilan nur, sama. Ulama juga minal zulumat ilan nur. Jadi kita ini harus punya mental transformasi, mengubah. Harus punya. Kalau nggak punya, tidak punya spirit semangat untuk berjuang. Saya kemarin membaca sejarah umat Islam karya Buya Hamka 4 jilid, melihat kerajaan Raden Fatah. Jadi wali semua saja. Supaya dakwah Islam ini bisa efektif dan efisien tadi kata Pak Kiai Arif, itu harus punya kekuatan politik supaya daya ubahnya itu sangat besar. Maka beliau membangun kerajaan Islam di Demak dengan Raja Raden Fatah. Jadi satu transformer, orang yang mengubah minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Zulumat itu kan banyak. Kebodohan itu zulumat, kemiskinan itu zulumat, keterbelakangan sains dan teknologi itu zulumat. Yang kedua, saya melihat ciri ulama itu kolaborasi. Tidak mungkin mengubah realitas keadaan yang negatif, keadaan yang penuh dengan kekurangan menjadi keadaan yang hebat, yang maju kalau sendirian. Kalau you ingin jalan
cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau ingin berjalan panjang, harus bersama-sama. Itu ada pepatah. Kalau Mbah Hashim mendirikan Nahdlatul Ulama ini sendirian, ya tutup buku ceritanya. Tapi karena bersama-sama, maka NU bisa berusia 1 abad. Jadi 1 transformasi, 2 apa? Kolaborasi. Kenapa orang punya mental mengubah? Karena dia banyak ilmu, dia banyak wawasan. Kalau orang itu tidak punya ilmu dan wawasan, dia tidak punya semangat untuk mengubah. Mengubah itu contohnya begini. Besok Gandong akan saya dirikan perguruan tinggi, itu namanya mental transformasi. Besok di Gandongnya akan berdiri 7 atau 17 pesantren. Itu namanya transformasi. Sesuatu yang belum ada harus kita adakan. Kalau Gandong ingin maju, pesantrennya harus banyak. Itu sudah tidak ada kamus lain. Saya sudah studi banding di banyak tempat yang levelnya menengah, di Darul Falah, Sirahan, di Tarbiyatul Banin Winong, di Abadiyah Puntiniku, Abadiyah niku Mojolawaran. Rata-rata sekolah yang maju pesantrennya sekitar 7, 9. Itu namanya transformasi. Orang punya mental mengubah kalau dia punya ilmu, dia banyak membaca, kemudian mengajak bareng, berjalan bareng, kolaborasi, ta'awun tadi bahasanya Pak Kiai Arif, ta'awun alal birri wa taqwa. Kita punya mimpi membeli kantor NU ini. Tidak mungkin kalau kita beli sendiri, harus kolaborasi bareng-bareng. Ini milik bersama, dibeli bersama, dimanfaatkan bersama. Tapi kalau untuk memanfaatkan ya harus kamu, jangan yang lain, karena yang lain tuh mikir duit. Ya kamu ini, kaum pengangguran ini yang harus diberdayakan. Kalau orang tua pikirannya setiap hari kerja golek duit, yang ini gue sekolah, yang ini gue TPI, yang ini wes ora sempet wong tua mbok mikir piye carane ngisi kantong. Ndak mungkin. Ya itu tugasnya Ibnu BPN ini ansor. Ya wis wong tua, besok gue wis dadi wong tua, dia anak sing pikir duit. Kebutuhan tidak pernah habis. Jadi ini kesempatan kamu untuk menjadikan kantor ini menjadi pusat peradaban Aswaja Kabupaten Pati. Allahumma amin. Itu namanya kan mimpi. Dah. Sekarang kita melihat Mbah Suyuti, karena tokoh yang paling dekat dengan kita ini Mbah Suyuti. Walaupun saya ini santri Hajen, tapi saya juga objektif. Coba Mbah Suyuti. Mbah Suyuti itu lahir 1904. Menurut catatan kitab milik Mbah Suyuti, ayah Kiai Suyuti lahir bulan Dzulhijjah 1325 atau 1908. Bapaknya Kiai Haji Abdul Qadir, sedangkan ibunya Hajah Arum. Lahir bapaknya itu dari Tuyuan Lasem. Jadi darah Mbah Suyuti itu dari Lasem. Lasem kan terkenal wali ya, rata-rata keturunannya Mbah Sanggu. Nah, Mbah Suyuti itu pernah mondok di Solo, di pondok pesantren Mambaul Ulum Jamsaren dengan Kiai Idris. Mondok teng Rembang, Kiai Khalil niku Mbah Gusmus, Ibu Gusmus niku putrane Mbah Kiai Khalil Harun. Nah, Mbah Khalil Harun itu dari Sarang. Terus ke pesantren Tebu Ireng Jombang, terus ke pesantren Sampang Madura, menghafalkan Quran. Jadi Mbah Suyuti itu hafid. Terus belajar di Mekah 5 tahun, terus ke Sedayu Gresik, terus kembali lagi ke Tebu Ireng Jombang. Jadi saya melihat Mbah Suyuti seperti Imam Syafi'i,
Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik 2 kali. Jadi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah beliau langsung ke Baghdad untuk berguru dengan Imam Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani, terus kembali ke Madinah ila akhiri wafati syaikhihi, sampai Imam Malik wafat. Jadi Mbah Suyuti itu periode yang kedua di Tebu Ireng niku pun ngumani Gus Wahid Hasyim ayahanda Gus Dur. Nah, Mbah Suyuti ketika di di Tebu Ireng yang kedua sudah sebagai muallim, sudah sebagai guru, dan melihat langsung perubahan pendidikan pesantren di bawah komando Gus Wahid Hasyim. Jadi zaman Mbah Hasyim Pondok Tebu Ireng itu ngajine Bandungan. Ya Bandungan, ya Sorogan, ya menunggu Pondok Salaf itu. Ketika Gus Wahid Hasyim, karena Gus bacaannya tidak kitab kuning saja, majalah berbahasa Belanda, Jepang semuanya beliau lahap. Terus ke Mekah tidak lama lah, 2 tahun. Terus membuat madrasah. Jadi pembaharuan pesantren pertama itu adalah inisiatornya bapaknya Gus Dur. Yang mendirikan IAIN itu pertama juga bapaknya Gus Dur, ketika menjadi Menteri Agama Gus Wahid ini. Jadi Mbah Suyuti itu menjadi saksi sejarah bagaimana modernisasi pesantren itu dilakukan oleh Gus Wahid Hasyim. Nah, ini jaringan Haromen Mbah Suyuti banyak sekali gurunya, Syekh Umar Hamdan, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Husain Al-Walibani, Syekh Ali Al-Banjari, Syekh Muhaimin Al-Asmi. Syekh Muhaimin ini suami kedua Bunyai Khairiyah Hasyim. Bunyai Khairiyah Hasyim dulu saya mondok di situ sebentar. Itu pertama suaminya adalah Kiai Maksum Ali yang nulis Syaraf Al-Amsilah At-Tasrif, yang sangat terkenal itu, terus wafat. Sekarang ini yang jadi pengasuh Pondok Tebu Ireng itu cucunya Kiai Maksum Ali. Dari Bunyai Abidah punya putra Gus Kikin. Nah, Syekh Said Al-Yamani ini kayaknya Mbah Zubair juga ini gurunya. Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Bagir Al-Jubjawi, Syekh Ibnu Mayakba Al-Asyingkiti, dan lain-lain. Ini perlu saya sampaikan begini. Dulu yang namanya Mekah dan Madinah itu menjadi pusat ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ketika Mekah dan Madinah dikuasai oleh orang Wahabi, maka pusat ahli sunnah wal jamaah beralih dari Mekah ke Mesir. Makanya walaupun Mbah Suyuti niku alumni Mekah, tapi beliau melarang santrinya ke sana. Kalau mau ke luar negeri, ke Mesir. Menurut data yang saya terima, pesantren yang beasiswa santrinya terbesar dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Ulum. Nah, itu makanya betul-betul penjaga penjaga ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini jaringan Tebu Ireng. Nah, ini karakternya Mbah Suyuti, haus ilmu, rendah hati, senang berkorban demi kemajuan Islam, menghormati pemerintah, mengedepankan kejujuran, senang bekerja sama, tawakal, ikhlas, penyayang. Nah, ini karakter ini yang penting ya pada sesi ini. Jadi ulama-ulama Nahdlatul Ulama, Mbah Suyuti ini jabatannya Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, sebelum Kiai saya, sebelum Kiai Fayumi. Jadi beliau itu 2 periode lah menjadi Rais Syuriah sampai wafat. Ini Mbah Suyuti. Jadi kalau kita belajar dari ulama NU, maka kita harus haus ilmu.
Sekarang ini agak susah ya, haus ilmunya agak susah, di kajian saja agak susah. Nah, rata-rata sekarang itu cukup dengan satu guru, nggih Mas? Nggih Mas? Mas apa ini? Mas siapa nggih? Dulu zaman saya di kajian mboten ngoten. Jadi santri niku mobile dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Jadi gurunya banyak. Sekarang juga begitu, kalau di sarang itu bisa belajar di pondok. Kalau mau pondoknya mus, bisa belajar di pondok ini, pondok terus. Jadi begitu. Hajen dulu begitu. Jadi kita belajar di Kulon Banon, belajar di PMH Putra Pusat, di pondok Bunde, Imam Muhtar Buludan, namanya. Terus kita mobile. Jadi teman kita banyak, guru kita banyak. Haus ilmu itu ya di mana ada sumber ilmu dia datang, namanya haus ilmu. Nggak cukup dengan satu guru. Semakin banyak guru semakin baik. Ya seperti Imam Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu masyayikhuhum, masya Allah. Kemudian rendah hati, kita nggak boleh sombong. Karena orang yang sombong itu pasti dibenci orang lain. Anda nanti pulang dari pondok terus sombong ya, Anda akan mudah dilempar orang lain. Senang berkorban demi kemajuan Islam. Ini akan terasa, akan Anda asah kalau Anda berorganisasi. Tadi kata Pak Kiai Arif tadi, kalau kita tidak berorganisasi, maka kita sulit untuk mengejawantakan senang berkorban. Kalau berorganisasi berarti berkorban waktu, pikiran, tenaga, dan materi. Gini apa betul? Gini apa betul? Itu pasti itu. Saya mendapat cerita dari ini gurunya Mas Kia, mungkin gurunya Pak Bom, namanya sama dengan saya, Jamaluddin. Alhamdulillah Pak, kula riyen teng pondok niku mucal Pak. Nggih. Karena mucal niku akhirnya saged ngraosaken hikmahipun. Dan mucal di pondok niku nggih dalam arti nggih mucal dalam rangka hikmah nggih. Dalam rangka napa? Hikmah. Jadi yai niku lek didik santri ning ngoten. Ken mucal teng pondok, Mas Jamaluddin ini sekitar 11 tahun di sarang. Jadi kembali ke kampung itu mboten kaget. Mboten kaget soal materi nggih mboten kaget. Soal mucal nggih mboten gadah pengalaman. Jadi senang berkorban demi kemajuan Islam. Kemudian menghormati pemerintah. Ini ciri khas Nahdlatul Ulama. Jangan sampai berlawanan dengan pemerintah. Kalau memberikan masukan, iya. Tapi ulama itu kalau memberikan masukan tidak cara demonstrasi, dengan cara yang khas ulama. Ada banyak bukti sejarah nih kalau Nahdlatul Ulama. Ketika Bung Karno itu diragukan legitimasi kekuasaannya, maka NU memberikan gelar Bung Karno Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Jadi Bung Karno itu legal sah menjadi presiden. Jangan diudek-udek, nanti Indonesia bahaya kalau terjadi perpecahan. Dalam konteks hukum misalnya, ini yang saya teliti. Ketika Mbak Suyuti itu ditanya bagaimana hukumnya nikah siri, nikah tanpa mendaftarkan diri di KU, itu jawabannya Mbak Suyuti dari sumber yang saya wawancarai itu tidak sah. Tidak, itu jawaban yang sangat revolusioner dari seorang kiai besar. Sedangkan di kitab-kitab fikih nggak ada itu keterangan menikah siri tidak
sah. Tapi yang ngendikan ini bukan ulama cepede-cepede, ulama yang sudah makan asam garam fikih, usul fikih, kawaid fikih. Itu ngendikan nikah siri tidak sah. Kemudian Mbah Sahal juga sama. Ketika Basul Masail di Hajen mauquf. Ini ceritanya Ki Abdul Hadi Kurdi. Terus sowan Mbah Sahal niki semuanya punya dalil. Di kitab fikih nggak harus nikah di KUA, nggak ada. Tapi yang ini bawa dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, harus taat sama negara. Gimana jawabannya Mbah Sahal? Anut pemerintah. Anut pemerintah. Jadi menikah harus di KUA, harus dicatatkan di KUA, harus ditetapkan oleh agama dan undang-undang. Loh itu kalau ulama hanya fikih saja nggak bisa. Ulama yang ahli fikih dan usul fikih, sehingga produk hukumnya ini sesuai dengan maqasidus syariah. Kalau ada orang menikah tanpa punya buku nikah, perempuan sendiri tidak punya hak untuk mendapatkan nafkah menurut negara. Anaknya tidak punya legalitas, tidak punya hak untuk dibiayai oleh bapaknya loh. Jadi, dan semua itu yang menjadi zil-zil kita itu semuanya maqasidus syariah. Coba saya tes. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Aswaja, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Ayo, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. Anta ulwanul fakhama kullu mayyatika yawma tami hayya ta'imama kullu mayyatika yawma tami hayya ta'imama busaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan dalangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, busaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan dalangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa kita? Siapa kita? NU, NKRI, Pancasila, Jaya, Indonesia, pasti Aswaja, akidah kita. kita, Wonokerto, Jaya, jaya, jaya. Amin. Nah, saya teruskan. Ini sampai jam 11 ya maksimal ya. Gimana? Nanti yang penting tanya jawab ya, minimal 7. 7 itu terombadula itu keramat. Nek ora pitu ora tak jawab. Yang perempuan 4, yang laki-laki 3 saja ya. Kita muliakan kaum Hawa ya. Calon-calon yang memproduksi generasi masa depan ya. Yang perempuan 4 disiapkan, Dok. Pertanyaan dari tadi nggak tahu guyon ya, Pak. Cawe itu serius tak delok ya. Oh. Mari kita kasih kuota 4.
Mbak Suyuti punya strategi dakwah, artinya ini bisa kita tiru. Kita juga kepingin gandong ini seperti guyangan. Allahumma Amin, amin. ini santrinya sampai 6.000, 3.000. Allahumma Amin. kepingin. Itu namanya transformer, pengubah. Melayani. Nah, strategi dakwahnya Mbak Suyuti pertama melayani. Bahasa Arabnya ya khidmah. Melayani. Kalau di Gandong ini sosok kiai yang khidmah tenanan kaya Pak Kiai Sabar. Dikon maca Quran, khataman nggih purun, diken napa malih ngaji nggih purun, diken manakiban nggih purun, ken nyembelih sapi nggih. Nah, itu melayani. Kedua, merangkul. Merangkul itu berarti mengajak bareng. Jangan sampai ada kader yang nganggur. Nggih. Jangan sampai ada kader yang nganggur. Kita punya mimpi besar, punya program besar. Jangan sampai ada kader potensial nganggur. Itu salahnya leader, salahnya seorang pemimpin. The right man on the right place. Jadi semua kader harus ditempatkan pada tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena apa? Selagi kader itu berkiprah sesuai dengan kemampuannya, dia enjoy di situ, maka yang merasakan manfaatnya semuanya. Masyarakat merasakan manfaatnya, organisasi juga merasakan manfaatnya. Itu juga salah satu cita-cita kita. Kita harus, saya tadi baru bercengkrama di salah satu rumah sakit dengan aktivis dari organisasi lain. Dia mengatakan kalau di satu tempat itu sudah penuh, kita harus membuka tempat yang lain. Dan itu salah satu pesan dari Profesor Nuh ketika saya mengikuti pelatihan 5 hari pendidikan kepemimpinan Nahdlatul Ulama di Semarang. Jadi NU ibaratnya kalau satu tempat sudah penuh harus buka lahan baru. Karena kader kita terus menumpuk, baik yang alumni pesantren atau alumni perguruan tinggi. Mau kemana mereka? Tempatnya sudah penuh, maka harus membuka lahan baru, membuka tempat baru. Tapi membuka lahan baru tentu butuh perjuangan. Tapi itulah kata Prof. No, kalau kita tidak membuka lahan baru, maka akan dibuka oleh organisasi lain. Masih banyak Pak, masih banyak di kita. Kita belum punya klinik kesehatan, kita belum punya NO Maret, gerakan ekonomi, kita belum punya apa, banyak sekali. Kata Prof. No, kalau kita NO tidak membuat, pasti cepat atau lambat organisasi lain akan membuat, dan kader kita akan dibawa oleh organisasi itu. Tuh, jadi merangkul, kemudian murah hati, dermawan, rajin, silaturahim. Ini strategi dakwahnya Mbak Suyuti yang perlu kita teladani. Nah, Anda ini kan rajin silaturahim. Gimana? Seneng dolan gimana? Seneng dolan. Tapi kata Kiai Said, silaturahim itu harus berlanjut kepada silatul amal. Harus ada program-program yang konkret, ojo ngobrol pokok. Jadi silaturahim itu artinya media untuk melakukan networking, kerjasama, ketemu dengan orang sana, menjajaki kerjasama. Saya ini juga kepengen di kantor NU ini ada lembaga manasik haji dan umroh. Dan ngapain kita beli mahal-mahal kalau nganggur begini nih? Kita kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, pasti mau. Tinggal pilih BRI Syariah, Muamalah BNI Syariah. Kita undang ke Gandong untuk sosialisasi tabungan haji, pasti mau. Banyak sekali peluang yang bisa kita buat. Kata Bu Khofifah, siapa yang cepat, dia yang akan unggul. Jadi siapa yang cepat beraksi, dia yang akan unggul. Ini
lahan yang luar biasa. Penduduk Gadong ini padat. Itu. Kemudian saya tambahin nasionalisme ulama. Nah, salah satu pembeda ulama NU dengan ulama yang lain di seluruh dunia adalah pada doktrin hubbul waton minal iman, nasionalisme. Gampangannya gini, kalau kamu cinta Wonokerto, ya buktikan. Yang namanya cinta itu gimana sih? Kamu belum pernah ya merasakan jatuh cinta ya? Belum. Siapa ini Mbak Nasa, Siva, udah pernah jatuh cinta belum? Kalau jatuh cinta sama lawan jenis ya gampang Pak. Ini jatuh cinta kok sama Indonesia ini gimana? Kok cinta sama Wonokerto ini loh. Kalau cinta sama cewek ya bukunya akeh Mas Moles. Cinta kok sama Wonokerto, hubbul waton minal iman. Ya Anda harus melakukan sesuatu yang membuat Wonokerto ini punya daya tarik. Di situ butuh perjuangan. Seperti kegiatan hari ini, 1-2 orang akan dilihat orang selain dari Wonokerto. Oh, di Wonokerto kok wayahe do gawe takbir keliling kok ije gelem golek ngel. Di akhir-akhir bulan Ramadan ada daurah aswaja. Allahumma. Jadi Anda datang di sini itu merupakan jihad. Jihad ilmu juga jihad hubbul waton minal iman. Ini ya enak. Anu Pak, gawe-gawe manuk kok gawe apa ngono ate jam 1 bengi ya betah. Karo ngerokok kopi alhamdulillah nikmat swarga. Fatwa resolusi jihad sudah, itu menjadi agenda kita tahunan hari santri kita. Agendanya NU pokoknya hari santri. Larangan memakai identitas musuh, eranya Mbah Hashim, karena untuk menumbuhkan benci kepada musuh. Jangan sampai larut dengan strategi Belanda, karena Belanda itu sangat halus, Belanda itu sangat cerdik, Belanda itu sangat lihai. Bahkan mengutus Senok Hargronya ke Mekah Medina untuk mengamati seluk-beluk wong Islam yang ada di Mekah dan Medina. Jangan sampai kembali ke Indonesia kemudian menyirami benih-benih nasionalisme. Tidak boleh, berbahaya. Sudah terdeteksi sama Senok Hargronya. Jadi Belanda itu betul-betul mematikan. Soft approach-nya, pendekatan soft-nya itu sangat dahsyat. Itu makanya bisa bertahan sampai 300 berapa? 50 G. Itu karena Belanda itu dahsyat. Jadi orang itu nyaman dijajah. Loh kok iso ya? Wong kok nyaman dijajah. Wajib berperang melawan penjajah. Ini nasionalisme kita. Kewajiban kader muda NU. Wah, ini rontok ilmiah sidik ya. Wah. Apa ini? Melacak dan mengintrodusir pemikiran ulama NU tentang nasionalisme dan patriotisme religius. Kadang itu saya malu. Saya ini banyak menulis biografi ulama. Tetapi saya belum menulis biografi Mbah Padi, Mbah Wiropadi. Karena biasanya memang menulis biografi di desanya sendiri itu lebih beresiko. Kalau di tempat lain itu kita bebas, wawancara bebas, menggali data bebas. Kalau di kampung sendiri itu banyak hajib, banyak penghalang. Tetapi sedikit saya ingat dawuh-dawuhnya Mbah Fakih, Mbah Patir. Mbah Padi itu adalah sosok yang betul-betul benci kepada Belanda. Mbah Padi itu sosok yang ingin mengubah Pasuruan minadz zulumati ilan
hampir semuanya. Dulu itu yang namanya Tebu Ireng itu nggone mo 5, Lirboyo nggone mo 5. Mas Ucen katanya juga begitu. Kok nggone begal. Mo 5 niku napa le? Madon, mateni, mendem. Apa nih Mas? Mo 5, maling, judi apa judi? Madat. Itu. Jadi rata-rata ulama zaman dulu itu mesti ahli riyadhah untuk menaklukkan kaum abangan ngono mesti ahli riyadhah, mesti. Ahli riyadhah niku napa? Siji poso, loro nek bengi jarang tuh. Wis iku ulama zaman biyen niku. Jadi siangnya dia puasa, malamnya napa? Yo wiridan. Mubengno tasbih. Ora mubengno rokok karo seperti itu. Ya seperti Muasses Lutful Ulum lah, Mbah Soleh itu juga begitu. Ahli riyadhah. Setiap malam Jumat tawasul menimbah padi. Akhirnya berdiri Madrasah Lutful Ulum. Banyak nih orang-orang yang membawa cahaya itu dari luar kampung halaman. Jenengan ngertos Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin itu asale kaji napa pundi? Tuban. Asale Tuban. Mbah Padi niku asale pundi? Tuban. Terus Mbah Karim Lirboyo asale daerah Magelang. Jadi banyak pendatang-pendatang itu justru yang kemudian membawa lentera-lentera kebaikan. Jadi dalam hal kebaikan itu kita tidak melihat dia dari mana, dan yang penting dia membawa nur, membawa cahaya. Mbak Asy'ari niku nggih setelah dilacak dari sini leluhure ing Purwodadi dekat Demak. Jadi Mbah Hasyim itu sendiri darah mriki Jawa Tengah. Jadi itu tugas kita, melacak pemikiran ulama kita tentang nasionalisme. Yang kedua, memantapkan wawasan kebangsaan dan keislaman. Yang ketiga, aktif dalam organisasi kepemudaan dengan program-program sosial agama. Alhamdulillah. Nah, contohnya seperti Mas Ali, wonten Mas Ali ketua Ansor. Wonten. Nah, kemarin punya program bersih-bersih. Itu termasuk program yang baik. Itu kalau dilakukan rutin sebulan sekali, Mas, luar biasa. Oh, kader penuh IPPNU Ansor Jumat terakhir setiap bulan mau bersih. Tidak usah banyak-banyak. Bulan ini membersihkan masjid dan musola. Nah, bulan besok membersihkan ini apa namanya selokan tengah desa. Bulan besok itu sudah Masya Allah sudah luar biasa. Kemarin MBCNU Tranggil itu membuat tempat pembakaran sampah. MBCNU Tranggil itu kemarin, yaitu swadaya hasil urunane pengurus-pengurus NU. Dah terakhir sudah mau jam 11. Nah, menatap masa depan NU. Nah, gimana ini? Siapkan pertanyaan nggih. Nah, ini masa depan NU. Nanti kok masa depan NU ini. Langkah konkret. Nah, kita kan nggak usah banyak-banyak. Nanti Bang. Mendirikan Baitul Mal wa Tamwil. Wah, Allahumma amin. Mendirikan lembaga keuangan. Tapi dikelola dengan profesional.
mendirikan LAS. Alhamdulillah di Gandong sudah ada, tapi manajemennya harus ditingkatkan. Yang ketiga, mendirikan pusat industri berbasis keunggulan lokal dengan kualitas yang bagus dan jaringan marketing yang luas. Ini pikiran saya tahun berapa ini? 2016, menatap masa depan NU. Saya kira itu adik-adik, intinya hanya dua, dileng-eleng. Intinya hanya dua, ciri ulama NU. Satu adalah transformasi, mengubah sesuatu, baik individu maupun sosial. Individu itu Anda harus punya keilmuan yang banyak. Kowe urung hafal hadis terus jadi hafal hadis, kowe urung hafal Quran terus hafal Quran, kowe urung hafal alfiyah terus hafal, kowe urung iso nulis terus jadi penulis. Itu namanya transformasi individu. Juga transformasi sosial. Oh, Gandong belum punya rumah sakit. Nah, kapan punya rumah sakit? NU Gandong belum punya NU Maret pusat perbelanjaan. Kapan punya? NU Gandong belum punya lembaga manasik haji dan umroh. Kapan NU Gandong punya lembaga manasik haji dan umroh? Itu namanya transformasi sosial. Seusia kamu tentu yang dikedepankan transformasi individu. Bagaimana kamu meningkatkan kemampuan seperfect mungkin. Ya, semua. Bahasa Arabnya mutafannin, ilmunya banyak. Terus yang kedua, kolaborasi khususnya ketika Anda di pesantren, di latihan berorganisasi. Kalau Anda nanti sudah kembali ke kampung halaman, ya terjun aktif di NU, di masjid, di madrasah, di musola, pokoknya berkolaborasi, bareng-bareng, pelaku bareng. Tadi yang disampaikan Pak Kiai Arif, organisasi itu kumpulan banyak orang untuk mencapai satu tujuan. Nah, kita ini berkumpul di Nahdlatul Ulama, tujuan kita adalah bagaimana membumikan Islam ahli sunnah wal jamaah. Makanya di NU ada dua, ada ulama, ada Suriah, ada Tanfidiyah. Suriah bagiannya ngaji, Tanfidiyah bagaimana wong ngaji ku ayem, wong ngaji nek duwite berah ayem. Orang-orang miskin biar jamaah terawih ayem, poso ayem, kudu dikai beras. Lah nek orang duwe beras jamaah ora pate ayem. Jadi Suriah bagian imami sholat, bagian ngaji, Tanfidiyah bagian golek beras. Biar orang NU yang ibadah itu bisa tenang. Ada Tanfidiyah, ada Suriah. Tanfidiyah diisi oleh organisator-organisator, aktivis-aktivis yang tahu manajemen. Suriah harus diisi oleh faqih, fuqaha, orang-orang yang ahli ilmu, ahli fikih, karena dia punya tugas untuk menebarkan faham ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan khazanah kitab-kitab kuning yang biasa dikaji di pesantren. Saya kira itu. Ayo 7 pertanyaan, Mas Kholis. Yang putri 4, yang putra 3 saja. Dena aku semangat. Loh, Mbak Rama, Oke, mungkin tadi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jamal Makmur Aswani terkait dengan tema tokoh NU yang ada di Pati ya. Nanti kita akan lanjut dalam sesi yang selanjutnya, yaitu pertanyaan. Panjangnya 7 pertanyaan, yang perempuan 4 dan yang laki-laki 7. Yang laki-laki 3. Dimulai dari yang laki-laki dulu, boleh. Nanti pertanyaannya diawali salam lalu perkenalan. Oke. 7 pertanyaan ya. Yang santai saja. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Ali Subhan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meneladani ulama Nusantara, yang khususnya ulama Pati, terutama yang sesuai bidang yang kita miliki dalam konteks menjaga aswaja dan wadah organisasi ormas maupun banom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Anam. Saya ingin bertanya, apa ciri khas NU yang membedakannya dengan kelompok lain yang mengaku ahli sunnah wal jamaah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Fatela Ala. Saya ingin bertanya kepada Pak Jamal. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan bagaimana cara agar bisa meneladani sifat-sifat ulama NU? Ayo, perempuan, Mbak. Ayo. Dari Ibu Guru dulu. Ya, Bu Guru. Ainun. Ayo, bebas pertanyaannya. Gimana punya pacaran boleh? Yuk. Nanti Mbak Rahma siap. Buatan Pak. Dan Kang Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit memang dari tema ya Pak. Di NU itu kan ada apa? Namanya PKB. Agar orang NU itu tidak memiliki kebingungan dalam berpolitik. Nah,
simpel pertanyaannya. Apakah NU itu termasuk partai politik karena mendirikan PKB itu tersendiri gitu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten Pak, boten saged. Tadi siapa yang tanya itu? Ayo, ayo. Ayo, dulu Bu Ainur ya. Ayo. Ya dapat yuk. Waktunya malam yuk. Coba yuk. Ayo Mbak Sinta yuk. Mbak Supa, Mbak Sinta, Mbak Ainur cukup ya. Gak usah dipikir pertanyaannya bagus atau jelek, yang penting nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana usaha Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal di Pati ini kan banyak ajaran seperti Muhammadiyah, NTI dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayo. Ayo. Mana jadi cinta tadi? Udah cerita kamu. Jam pulang. Aku punya siapa? Oh, ayo. Ayo, ayo. Masukin. Masukin. Lo Pak Boy nih, mami tasbih. Masukin lo.
Mbak Putri, ayo Mbak Putri. Begini Pak, di lembaga NU itu kan ada beberapa organisasi seperti kayak Batayan, Muslimat dan di masyarakat itu nggak semua orang itu mempercayai tentang Muslimat itu ngopo sih, Batayan itu ngopo. Nah, bagaimana cara kita, pertanyaan itu gini, cara menerapkan strategi kepercayaan kita sebagai anggota kepada masyarakat luar gitu. Pak, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Yang jelas question. Pertanyaan terakhir yuk. Apa ini? Cawetannya? Yang satu tuh loh, Mas Tiga sana siapa itu? Yang siji. Ayo, ayo. Cinta di wong ini mau suara. Sulit Pak. Boleh cabut. Ayo, udah, kurang satu, 7 harus. Sampai 1 ayo. Bagaimana cara biar tidak Sama cinta ya, ayo dalam benda. Alah, ngomong. Ayo. Lampang nih. Juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta dan suka dalam berorganisasi? Ayo. Oke, langsung awal Pak Niki. Ada 7 pertanyaan terkait yang mau yang Ada 7 pertanyaan nggih. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Wonokerto. Jaya. Oke. Adik-adik yang saya cintai, kita ini dapat ilmu kalau kita itu mikir. Nggih, nek mboten mikir ora entuk ngelmu. Jadi Anda bertanya saja udah dapat ilmu dan tidak harus saya jawab. Jadi yang butuh ilmu di sini bukan saya tapi kamu. Gitu?
engko nek aku sing ngomong terus, sing berkembang aku, kowe ora berkembang. Jadi kamu bertanya itu sudah merupakan ilmu. Meneladani ulama dalam menjaga organisasi ini Mas Alis. Meneladani ulama. Bagaimana cara meneladani ulama? Caranya pertama, modalnya harus banyak. Di kesempatan yang di pesantren harus tafakoh fiddin sungguh-sungguh. Cari teman yang seneng ngaji dan mutolaah. Terus Anda harus mudah kagum kepada ulama-ulama yang hebat. Dulu aktivitas saya di kajian itu ketika hari Jumat setelah sholat Jumat itu membaca kolom Kiai Sahal. Dulu Mbak Sahal punya kolom tanya jawab di Suara Merdeka, itu saya baca dan saya belajar bahasa intelek itu dari kata per kata. Apa sih namanya rasional, apa namanya modern, apa namanya relevansi, apa namanya urgensi, apa namanya humanisme, apa namanya kontinu. Itu saya dari satu kata per kata. Jadi belajar itu ya begitu, sedikit demi sedikit. Saya kagum ada ulama kampung di Hajen kok menjadi referensi sak Jawa Tengah gitu. Tulisannya dibaca orang se-Jawa Tengah saat itu di Suara Merdeka. Pure produk pesantren, bahasa hal itu pure produk pesantren, dari Hajen ke Bendo, dari Bendo ke Sarang. Itu pikiran dan tulisannya kok khas perguruan tinggi, pure. Ini oh ternyata bahasa hal itu tidak hanya membaca kitab-kitab, tapi juga membaca buku, membaca majalah, membaca koran. Jadi semuanya terintegrasi, menyatu dalam satu kesatuan pemikiran. Jadi saya mulai menulis ya, ketika terkagum-kagum dengan pemikiran Mbah Yai Sahal itu saya mencoba meniru dengan cara latihan menulis. Jadi apa yang kita baca di kitab kuning kita tuangkan dalam ide-ide yang sistematis dan ilmiah. Gampang kok nulis itu, Cak. Gampang. Dan cara yang paling cepat menjadi ilmuwan itu memang dengan menulis menurut saya. Contoh, Anda menulis begini. Cara mengembangkan NO Wonokerto. 7 cara mengembangkan NO Wonokerto. Pertama, Anda harus punya bahan. NO itu apa? NO itu apa? Cari buku-buku tentang NO. Visi misinya NO apa? Textbook. Yang kedua, Anda akan membaca masyarakat Wonokerto. Ini namanya empirisme. Anda mendapatkan ilmu dari lapangan. Anda melihat, mengamati, bahasa kerennya observasi. Terus Anda melihat modal sosialnya. Oh, di Wonokerto ada kader-kader dari perguruan tinggi, dari begini caranya 1, 2, 3. Jadi dengan menulis itu Anda akan mengumpulkan antara apa yang Anda baca dalam buku dan apa yang ada dalam realitas, dalam kenyataan sehari-hari. Dan Anda visioner, Anda akan berpikir ke depan, piye carane. Anda akan bermimpi. Makanya menurut Habib Quraish Shihab, orang itu kalau membaca dan menulis, Allah akan memberikan dia ilmu laduni. Karena di dalam proses menulis itu akan muncul ide-ide kreatif. Kalau orang tuh iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Jadi kalau sudah iqra, sudah bil qalam, kata Habib Quraish, 'allamal insana ma lam, Allah akan mengajari orang itu sesuatu yang belum dia ketahui. Tuh, kalau yang umum ya enggak begitu. Yang umum dari Kanjeng Nabi, sapa wong sing belajar mengamalkan ilmunya dan mulang, Allah akan memberikan dia ilmu laduni. Tapi ada versi lain dari Habib Quraish. Terus
ciri khas NU dengan kelompok lain. Ciri khas NU dengan kelompok lain yang pertama yaitu tadi kitab kuning. Yang kedua, NU itu bisa melakukan akulturasi budaya. NU tidak pernah melawan budaya masyarakat, tapi memberikan sentuhan nilai-nilai religius. Karena NU menghindari resistensi atau perlawanan sosial. Makanya pendekatan NU pasti yang utama adalah pendekatan sufistik, tasawuf. Kalau sudah jadi, sudah cinta dengan Islam, baru pendekatan fikih. Fikih itu pendekatan terakhir. Pertama adalah pendekatan sufistik. Bagaimana cara merangkul orang, bagaimana cara mendekati orang. Sufistik inilah yang bisa gabung dengan budaya. Kalau dengan fikih nggak bisa. Fikih itu akan berbicara halal haram. Oh ini nggak boleh, ini tidak boleh, hitam putih. Dawuhnya Mbah Sahal, ulama Wali Songo niku menjadikan fikih sebagai budaya. Wong iku mboten krasa, mboten ilo mangan ngarepe lawang, mboten ilo napa niki turu jam semene, mboten ilo. Jadi itu ciri khas Nahdlatul Ulama yang sekarang kita apa namanya, yang sekarang kita warisi itu amaliyahnya, ya napa manakiban, sholawatan, berjanjinan, napa malih tahlil 7 hari. Terus napa malih cara meneladani ulama nggih Mas siapa? Nggih, cara meneladani ulama. Ya, itu tadi. Cara meneladaninya kudu riyadoh. Riyadoh. Cara Mbah Maimun, riyadoh santri niku mboten poso tapi belajar. Luwih utama sinau daripada poso turu, enak ora usah poso. Belajar. Tapi nek Idur Rahman itu senior saya di Kajen ketika mandok teng Sarang niku, aku aja poso iku malah sinau iso tenanan bareng aku ora poso malah turu. Tapi ya semua tergantung kita nggih. Kalau Mbah Madun, Mbah Dula, Mbah Mun tidak boleh santrinya puasa, khawatir ora gelem ngaji, ora gelem sinau, weteng ngeleh, lentak len. Bismillah. Terus apa nih? Apakah termasuk partai politik? Boten. NU sudah kembali ke khitah sejak muktamar di Situbondo tahun 84. NU tidak lagi menjadi partai politik, kembali ke khitah. Jadi karena kembali ke khitah, NU yang penting merumati umat. Lah PKB ya memang partai yang didirikan Nahdlatul untuk mengejawantahkan nilai-nilai kebangsaan Nahdlatul Ulama. Ngoten. Ya mestine nek karo bolo dhewe ya kudu apik. Nggih napa mboten? Kali bolo dewe. Tapi NU terbuka kepada semua partai politik. Terus apakah NU Mas mempertahankan agama? Cara NU mempertahankan ajaran nggih. Nah, ini sapa sing takok Mang Mbak Putri? Caranya NU mempertahankan diri. Ajarannya Mbak Ainur, caranya adalah 1, optimalisasi masjid dan musola. Jadi semua masjid dan musola NU kudu ono ngaji kitab kuninge. Nek nggo jamaah tok ya ora musola NU. Musola NU, masjid NU kudu ono kitab kuninge. Memang NU yo kitab kuning iku. Kudu ono ngaji takrib, ono ngaji Bulughul Maram, ono ngaji tafsir Jalalain. Yang mana yang sesuai dengan masyarakat. Kalau masyarakat tingkat rendah ya kitab-kitab yang cilik-cilik harus ada. Makanya dulu kita sebar guru-guru itu ke musola-musola.
Ini tantangan, ya, tantangan bagaimana menghidupkan musola itu yang paling efektif. Jadi kita harus tidak hanya amaliyah, wong NU rame tahlilan beliau komunikal, tapi memberikan bekal ilmu. Jadi kita butuh banyak stok kader yang ahli kitab kuning. Terus apa lagi? Masyarakat ya. Apa? Mbak Sinta, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada NU? Kepada NU. Gimana Mbak Sinta supaya punya rasa cinta? Ini Mbak Sinta cinta kepada siapa sih? Mbak Sinta tadi mana? Cinta kepada siapa ini? Seseorang atau kepada siapa? Cinta kepada siapa? Oh, bukan kepada seseorang. Oh, gimana supaya kita cinta kepada NU? Wis takdirnya pangeran. Wis takdir. Ya, kita menjadi anggota Nahdlatul Ulama takdirnya pangeran. Tapi kalau kita ingin betul-betul cinta dilandasi dengan ilmu, maka bacalah sejarah. Sejarah organisasi dan sejarah perorangan. Saya sendiri meyakini bahwa NU adalah organisasi yang benar-benar mengikuti dakwah perjuangan Nabi Muhammad SAW. NU tidak pernah membid'ah-bid'ahkan, tidak pernah mengkafir-kafirkan, tidak pernah menyesat-nyesatkan sebagaimana Wali Songo, dan itulah perjuangan Rasulullah SAW. Jadi NU itu ngomong, NU itu menebarkan rahmah. Kalau ada kemungkaran tidak pakai hadis fal yughayyirhu biyadihi, itu tingkat rendah. Itu pemahaman yang masih mubtadiin, pemula. Bagi ulama-ulama NU sekelotok hadis itu tahu caranya. Oh, ditanggapno wayang, ora diamuk. Sunan Kalijaga pentas wayang. Loh, wong kan do seneng. Pelan-pelan dikasih syahadat, tapi tidak terasa. Jadi pendekatannya adalah sofistik dan kebudayaan. Kanjeng Nabi itu begitu ya. Kanjeng Nabi itu dikenal di Madinah namanya piagam Madinah. Membiarkan semua agama hidup. Makanya di banyak tulisan saya mengutip ciri khas Aswaja itu: satu, moderat, dua, progresif. Wong NU itu moderat di tengah. Kudu apik karo kabeh wong. Tapi gak cukup moderat, harus progresif, harus berjalan ke depan. Harus punya supermarket, harus punya lembaga kesehatan, namanya progresif. Karena kalau kita hanya moderat saja, ya kita akan dihabisi kelompok lah. Karena di saat yang sama kelompok lain tadi, Pak Arif, organisasi lain mendirikan rumah sakit, mendirikan Maret yang lain. Jadi kita itu moderat, apik karo kabeh wong, tapi juga punya prestasi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang politik gitu. Terus tadi apa? Indikator napa? Embon. Alhamdulillah. Saya kira itu adik-adik yang saya cintai, semoga malam ini sekali lagi adalah Lailatul Qadar. Allahumma amin. Kita belajar bersama. Saya bangga di sini ada proyektor, gue seneng gitu, seneng gitu. Saya ini biasa ngomong tanpa proyektor, jadi ngalor ngidul. Kalau ada proyektor tuh agak fokus, tapi menandakan bahwa NU Wonokerto ini maju lah. Allahumma. Jadi kenal dengan teknologi, menggunakan teknologi. Dan sekali lagi tugas kita adalah menjadi pionir, al-muassis. Tidak cukup menjadi muakkid, at-taksisu aula minat takkid. Merintis sesuatu lebih utama daripada memperkuat. Jadi jangan cukup menjadi muakkid, sudah harus menjadi muassis. Jadi kita, karena desa kita ini ya termasuk terbelakang, jadi kita
harus menjadi muassis kebaikan di banyak tempat, dan itulah spirit dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Di mana itu ada ulama, pasti daerah itu maju. Nggih mboten? Ada ulama Mbah Hasyim Tebuireng maju. Ada ulama Mbah Karim Lirboyo maju. Di Sarang ada Mbah Ghazali maju. Jadi di mana itu ada ulama, desa itu pasti maju. Dan karena itu kita harus menjadikan Gandong ini desa yang maju. Allahumma amin. Di sini banyak alumni pesantren, banyak alumni perguruan tinggi, harus berkolaborasi bareng-bareng menyongsong masa depan Wonokerto yang lebih baik. Amin Allahumma. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi mungkin cukup gitu ya terkait pemaparan yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Jamil Amr Asmani, yaitu poinnya kita menjadi seorang yang harus transformasi. Yang kedua adalah kita menjadi seorang yang kolaborasi. Gitu. Dari saya tutup ya, cukup sekian dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.